Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Flow Tutorial. Materi pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana caranya kita membuat diagram batang di Microsoft Word. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, langkah yang pertama tentunya kita membuka Microsoft Word, baik itu dokumen yang udah disiapkan maupun halaman kerja baru seperti ini ya. Untuk membuat sebuah diagram itu kita bisa menggunakan fitur insert teman-teman. Di sini kita langsung saja seperti ini, insert ya, kemudian kita masuk ke chart. Ini yang gambarnya seperti ini, kita klik saja teman-teman. Nah, muncul pop up seperti ini dengan pilihan banyak sekali ya, menu-menu ataupun pilihan diagram. Di sini kita menggunakan kolom. Nah, di kolom ini ada pilihan lagi teman-teman, ada banyak. Dan saya mencoba memilih yang nomor satu ini ya. Teman-teman bisa bereksperimen menggunakan contoh-contoh atau template-template yang lain. Oke, kita klik satu, kemudian klik OK. Maka secara otomatis, secara default teman-teman, si Microsoft ini dia akan memunculkan dua tampilan, yaitu tampilan dari Microsoft Excel dan tampilan dari Microsoft Word. Ini jangan bingung ya teman-teman ya. Ini coba yang ini kita perkecil saja. Nah, teman-teman jangan bingung ya. Ini adalah untuk menginput data untuk Microsoft Excel-nya, kemudian untuk Microsoft Word-nya adalah untuk tampilannya, seperti itu ya. Nah, kita akan membuat tampilan menjadi seperti ini kan teman-teman. Ada judul, kemudian ada diagram batangnya, kemudian ada data-datanya seperti ini. Kita langsung saja ya. Yang pertama kita melihat untuk di Microsoft Word-nya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Supaya mudah digeser-geser, ini kan nggak bisa digeser-geser ya. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian text wrap. Bisa menggunakan behind text ataupun in front text sama aja. Intinya seperti itu. Kemudian kita bisa menggesernya di tengah seperti ini. Ataupun menggesernya di mana saja boleh. Oke. Dari sini ya teman-teman sudah bisa melihat di sini ada series dan di sini ada kategori. Ini semua bisa kita rubah teman-teman. Yang pertama adalah kita akan mengubah kategori ini ya. Kategori ini, kemudian series ini ya. Kita minimize seperti ini juga bisa. Nah, di sini muncul ya. Nah, di kategori ini kita rubah datanya di Microsoft Excel. Kalau misalkan tampilannya nggak muncul atau ini tertutup seperti ini, teman-teman bisa menggunakan di klik bagian ininya, apa sih ini namanya? Diagram. Ya ampun, susah banget ya. Diagram, kemudian masuk ke desain, kemudian di sini ada edit data. Ya, kita klik maka dia akan tampil secara otomatis seperti ini. Kemudian bagian kategori ini kita rubah menjadi tahun ya, misalkan dari menjadi bulan ya. Di sini misalkan menjadi Januari gitu, Januari. Kemudian bawahnya adalah Februari. Oke, kemudian Februari, Maret gitu kan. Kemudian April. Nah, ketika kita ingin menambahkan bulan lagi, April, Mei ya berarti ya, langsung saja di bawahnya seperti ini. Kemudian kita enter, maka dia akan menjadi seperti ini tampilannya di sebelah kiri ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oke. Kalau sudah, tentunya di sini kita misalkan ingin menambahkan data lagi, misalkan saya pengennya di sini adalah tunai, kemudian di sini kredit gitu ya. Karena ini tentang penjualan, teman-teman juga bisa menambahkan misalkan di sini adalah tunggakan gitu ya, yang series 3 bisa juga. Tapi saya ingin membuat dua. Nah, ini kan lebih satu ini teman-teman. Ini kita blok aja seperti ini, kemudian klik kanan, kemudian kita delete. Maka dia tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian untuk angka-angkanya di sini bisa kita sesuaikan. Oke. Kita input data dulu di sini, misalkan di Januari itu yang beli tunai itu ada 200 orang, kemudian Februarinya ada cuma 150 orang, kemudian di Maretnya itu ada 120 orang, kemudian di Aprilnya itu ada 160 orang, kemudian di Mei-nya itu ada 135 orang ya, seperti ini. Dan di sini untuk yang kreditnya misalkan kita input datanya adalah menjadi
Mungkin 192, kemudian di sini 175, kemudian di sini menjadi 145 gitu ya. Kemudian di bulan April itu ada kenaikan, misalkan yang kredit itu menjadi 200 orang gitu. Terus di sini menjadi 160 misalkan seperti itu ya. Maka tampilan di sebelah sini di Microsoft Word ini, nah tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa mengutak-atiknya setelah seperti ini ya. Oke, sebenarnya sampai di sini sih masalah data itu udah beres sih. Ini yang Microsoft Excel-nya ini kita abaikan saja dulu. Kita perbesar bagian Microsoft Word-nya seperti ini. Nah, dari sini kita sudah bisa mendesainnya teman-teman. Ya, untuk mendesainnya itu kita bisa masuk. Kalau posisinya seperti ini belum terpilih, teman-teman bisa pilih bagian istilahnya bagian ininya, area dari diagram ini. Kemudian teman-teman di sini ada chart tools. Kita masuk ke layout aja. Nah, teman-teman di sini ada banyak sekali fitur, tapi kita fokus aja di sini dulu ya untuk membuat tampilannya menjadi lebih oke gitu. Nah, di sini ada chart title, yaitu chart atau judul dari chart dari diagram ini ya. Kita klik saja. Kalau none berarti kita tidak menggunakan judul. Kalau di yang ini, nah pilihannya seperti ini. Kalau kita ubah lagi yang above chart, nah menjadi seperti ini ya. Di sini kita ganti untuk judulnya adalah menjadi misalkan ini sesuai kebutuhan teman-teman aja ya. Misalkan di sini penjualan mobil 2022 seperti itu ya. Nah, ini pun bisa kita geser-geser ya teman-teman. Seperti ini ya. Bisa kita geser-geser. Biarkan center di tengah aja. Oke. Kemudian kita klik lagi. Kita pengen tunai dan kredit ini ada di bawah dari penjualan mobil ini ya. Ini namanya adalah kalau kita klik kita arahkan di sini ada legend entry. Berarti kita melihat di bagian layout, kemudian ada legend. Nah, bagian legend ini saya pilih yang ini teman-teman. Show legend, dia ada di atas. Teman-teman bisa bereksperimen ya. Misalkan pengen di bawah seperti ini juga bisa. Terus pengen di bagian sebelah kiri misalkan seperti ini juga bisa. Nah, saya lebih suka biasanya di bagian atas seperti ini. Oke. Kemudian kita ingin menghilangkan garis-garis ini juga bisa teman-teman. Ya. Garis-garis yang mungkin cukup mengganggu seperti ini biar kelihatan bersih itu. Masuknya ke grid lines. Oke. Masuk ke primary horizontal, kita klik none. Nah, dia akan hilang. Jadi dia lebih bersih ya. Tapi teman-teman kalau misalkan pengen menggunakan garis itu ya bisa aja masuk ke grid line. Nah, seperti ini juga bisa gitu ya. Tapi saya lebih suka tidak ada. Oke. Kemudian untuk data ini kan kita butuh data ya. Kita masuk aja. Teman-teman bisa bereksperimen juga di sini. Misalkan data pengennya teman-teman tuh saya tuh pengennya ada angka di atasnya. Nah, jadi langsung kelihatan perbandingannya gitu ya. Jadi lebih mudah. Atau bisa juga di tengah-tengah seperti ini, agak ke ujung gitu. Atau bisa juga di center seperti ini. Nah, ini sesuai selera saja. Kalau saya biasanya di outside end gitu ya, seperti itu ya. Kemudian data tabelnya ini kita pun bisa memilihnya lagi teman-teman. Bisa seperti ini. Nah, ada tunai segala macam, teman-teman bisa langsung melihat datanya. Atau bisa juga yang seperti ini. Nah, ini dilengkapi dengan warna ya. Oke. Teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Nah, sebenarnya ada banyak lagi untuk desainnya ya. Teman-teman bisa mengganti warnanya. Kalau mengganti warnanya masuk ke desain. Nah, di sini ada pilihan warna banyak sekali ya. Teman-teman bisa menggunakan warna ini mungkin untuk warnanya, atau mungkin warna-warna yang lain seperti ini, atau mungkin menggunakan warna yang ini. Kemudian teman-teman hanya ingin merubah bagian merahnya saja, ini bisa juga teman-teman. Bagian merahnya ini kita klik ya seperti ini, terus kita masuk ke format, masuk ke shape gitu ya. Nah, di sini juga bisa dirubah untuk warnanya seperti itu ya. Nah, bisa dirubah satu persatu ataupun secara keseluruhan juga bisa. Kita klik bagian ujungnya, kemudian kita klik shape, kemudian ganti warnanya misalkan menjadi hijau seperti ini. Juga bisa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bereksperimen untuk
tampilan dari diagram atau dari chart ini. Ya, intinya kita menggunakan fitur insert tadi ya, masukkan ke chart. Nah, teman-teman bisa memilih sesuka hati. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini pun sebenarnya desainnya masih bisa kita rubah, teman-teman. Bisa menggunakan chart tipe. Di sini kita klik, oke. Teman-teman bisa menggunakan yang ini ataupun yang lainnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mengerjakan tugas. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau saya bisa membantu, akan saya bantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.